Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua pada hari ini, Sabtu 12 Februari 2022, untuk mengikuti sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungai Liat Bangka dengan acara khusus Wisuda Sarjana ke-8 tahun akademik 2021-2022. Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungai Liat memasuki ruang sidang. You
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12, Sungai Liat Bangka, dengan acara Wisuda Sarjana ke-8 tahun akademik 2021-2022 dibuka. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 nomor 007-SK-Stisipol P12-2 Romawi -2022 tentang pengukuhan lulusan program Sarjana Strata 1 pada wisuda ke-8 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 tahun 2021. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mahasiswa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebanyak 59 orang dinyatakan telah menyelesaikan program Sarjana Strata 1 dengan rincian 1. Program Studi Ilmu Administrasi Negara 30 orang, 2. Program Studi Ilmu Komunikasi 29 orang, kedua, kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana diktum pertama diberikan ijazah Sarjana Strata 1 dan diberikan gelar Sarjana Ilmu Politik SIP untuk program Studi Ilmu Administrasi Negara, serta diberikan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi SIKOM untuk program Studi Ilmu Komunikasi. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sungai Liat pada tanggal 9 Februari 2022. Ketua ditandatangani Dr. Darul Arkum, MSI. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan selamat dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Stisipol Pahlawan 12 serta segenap panitia telah berhasil melaksanakan wisuda sarjana ke-8 pada hari ini dengan lancar tanpa kurang suatu apapun, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Yang kedua, saya mengucapkan selamat kepada Stisipol Pahlawan 12 yang telah berhasil meluluskan alumni baru. Semoga ilmu yang diperoleh selama kuliah dapat dipraktekkan dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 terus berbenah dengan berbagai upaya dalam meningkatkan mutu kualitas pendidikan tinggi. Dalam proses transformasi perubahan tersebut, kami melakukan perbaikan-perbaikan khususnya pelayanan untuk mempercepat proses administrasi bagi stakeholder kami. Dampak yang kami berikan dalam proses administrasi mendorong perguruan tinggi yang ada di LLT Wilayah 2 yang merupakan stakeholder kami bergerak cepat dalam melakukan transformasi peningkatan perguruan tinggi. Pada tahun pertama kepemimpinan saya, beberapa program strategis yang dijalankan selain pengembangan IT adalah kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia. Selain melanjutkan kegiatan tahun kemarin, di tahun ini kami akan menyelenggarakan program Prapopersip 1 yang terdiri dari Prapopersip 1, Prapopersip 2, dan coaching klinik untuk meraih gelar guru besar. Dan kami juga mempunyai beberapa agenda dalam peningkatan kelembagaan, yaitu membantu perguruan tinggi dalam perbaikan SPMI, tata kelola, kerjasama, dan lain sebagainya. Berdasarkan rapat pertemuan dan arahan dari Ibu Sekjen Kemendikbudristek, beberapa saat lalu ada beberapa isu-isu yang strategis yang harus kita lakukan pada tahun 2022, yaitu pertama adalah pembinaan untuk penguatan tata kelola perguruan tinggi dan penyihat perguruan tinggi melalui proses merger. Yang kedua, pelayanan untuk penanganan jenjang jabatan akademik dosen dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, melakukan validasi terkait usulan perguruan tinggi swasta khususnya penerima KIP, kuliah, dan validasi rasionalisasi atas usulan uang kuliah prodi di perguruan tinggi swasta. Yang keempat, koordinasi lebih intens untuk pendataan dan penguatan sarana prasarana
perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi negeri. Yang kelima, menjadi ujung tombak dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan kementerian seperti Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS. Yang keenam, mendorong perguruan tinggi untuk terus intens melaksanakan kebijakan kampus Merdeka Belajar. Pada kesempatan ini kami mengucapkan yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada Ketua Yayasan Cendekia Bangsa yang telah memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Bangka. Semoga visi misi mulia yang sudah menjadi komitmen yayasan dapat terus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Yang kedua, terima kasih kepada pimpinan, dosen, staf karyawan, dan segenap sivitas Akademika Sisipol Pahlawan 12. Terima kasih atas terwujudnya akademik atmosfer yang baik, sehingga mahasiswa berhasil melalui proses pembelajaran dan dapat menyelesaikan pendidikannya pada hari ini. Yang ketiga, kami mengucapkan selamat kepada orang tua, alumni, anggota keluarga, serta sivitas Akademika Sisipol Pahlawan 12. Terima kasih atas jeripaya serta pengorbanan yang sudah dikerahkan. Semoga apa yang dicapai anak-anak kita, anggota keluarga pada hari ini, dapat memenuhi harapan dan menjadi kebanggaan keluarga besar serta alma mater Sisipol Pahlawan 12. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayahnya. Kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat guna menghadiri prosesi wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik jenjang sarjana tahun akademik 2021-2022. Hari ini walaupun dalam suasana masih belum meredanya penyebaran COVID-19, kita masih menyelenggarakan prosesi wisuda dalam suasana yang sangat sederhana karena menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi penyebaran wabah pandemik. Hadirin sekalian yang berbahagia, para wisudawan wisudawati yang kami banggakan, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan sambutan dalam konteks ruang waktu kemarin, hari ini, dan rencana ke depan, kinerja dan capaian Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Pahlawan 12 dalam kurun dua periode tahun terakhir ini. Pada tahun 2021 ini, pada tahun 2022 ini saya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Pahlawan 12 sangat bangga dan ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika, kepada orang tua atas prestasi yang kita raih, atas kerja keras, kerja dan komitmen kita semua. Berdasarkan penilaian Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Pahlawan 12 berhasil menempati posisi 3 terbaik di antara 14 perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan total nilai 4.415. Penilaian ini meliputi aspek kelembagaan, aspek proses, aspek output, dan aspek impact. Sedangkan untuk posisi perguruan tinggi swasta, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Pahlawan 12 menempati posisi terbaik kedua di antara 14 perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dilihat dari indikator output dan impact serta outcome, Sisipol Pahlawan 12 menempati posisi pertama di antara 14 perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan penilaian Webometrik, salah satu lembaga penilaian perguruan tinggi terbaik di dunia, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Pahlawan 12 menempati posisi ketiga perguruan terbaik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2022, di bidang kinerja pengembangan kemahasiswaan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berhasil menempati urutan ke posisi terbaik ke-84 sekolah se-Indonesia dari 2.501 sekolah tinggi di Indonesia. Selama dua tahun masa pandemik, tahun 2020 dan 2021,
walaupun dalam situasi musibah COVID-19 di mana terjadi pembatasan aktivitas di berbagai bidang termasuk aktivitas akademik, namun para dosen tetap semangat dan produktif menghasilkan karya monumental penelitian yang dipublikasikan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia dan beberapa negara di dunia, serta menjadi pembicara di berbagai konferensi internasional. Pertama diterima dan sekaligus sebagai pembicara di Harvard University, Amerika Serikat, perguruan tinggi terbaik pertama di dunia, pada konferensi internasional International Journal of Economic and Science. Yang kedua, diterima dan sekaligus sebagai pembicara di National University of Singapore, perguruan tinggi terbaik di Asia, pada konferensi internasional Conference on Computer in Management and Business terindeks Scopus. Diterima dan sekaligus sebagai pembicara di konferensi internasional di Presiden University yang terindeks Scopus. Diterima dan sekaligus sebagai pembicara pada lembaga internasional World Economic Forum di Swiss, serta beberapa riset lainnya yang dipublikasikan oleh dosen pada jurnal baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri yang terindeks Scopus dan Sinta. Bidang riset penelitian, dosen Sisipol Pahlawan 12 juga berhasil berkompetisi meraih dana hibah penelitian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Sedangkan di bidang pengabdian kepada masyarakat, beberapa dosen berhasil meraih dana hibah yang dikompetisikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sejak tahun 2020, Sisipol Pahlawan 12 juga telah melakukan kerjasama dengan 62 desa di Kabupaten Bangka sebagai lokus laboratorium pembangunan yang akan membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan yang melibatkan dosen, mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahun 2022, berkat kerja keras bidang lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, satu jurnal penelitian ilmu amsi negara telah mendapatkan pengakuan bergengsi tingkat nasional terindeks Sinta, serta satu jurnal ilmu komunikasi dalam proses penilaian, dan mudah-mudahan kami yakin dan percaya dalam waktu dekat akan mendapatkan pengakuan terindeks Sinta dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jurnal ini akan menjadi media yang sangat berharga bagi para dosen dan seluruh sivitas akademika untuk memberikan hasil penelitian serta peneliti dari berbagai perguruan tinggi dan instansi di dunia maupun di Indonesia. Kami atas pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 turut mengucapkan bangga dan mengucapkan selamat kepada wisudawan-wisudawati yang mulai hari ini secara resmi telah berhasil menyelesaikan proses pendidikan formal, menyandang gelar sarjana. Tahapan ini bukanlah tahapan akhir bagi anak-anak kami untuk terus belajar. Belajar tidaklah dibatasi oleh ruang dan waktu. Anak-anak kami yang kami banggakan, Anda pasti sudah memiliki rencana setelah menyelesaikan sarjana S1 ini. Di antara saudara ada yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, S2 bahkan S3. Ada yang ingin bekerja dan rencana lainnya. Rencanakanlah kehidupan Anda dengan baik dan jaga nama baik alma mater. Banggakan orang tua yang telah bekerja keras membiayai perkuliahan Anda sehingga Anda bisa mencapai apa yang Anda cita-citakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 yang telah mengalokasikan beasiswa kepada para mahasiswa kami sehingga hari ini bisa menyelesaikan studinya dengan baik dan lancar, serta telah memberikan pembinaan sehingga Sisipol Pahlawan 12 dapat berkembang hingga saat ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan beasiswa kepada mahasiswa kami melalui beasiswa keluarga tidak mampu dan berprestasi. Semoga kebijakan ini terus berlanjut dan mampu meningkatkan indeks pendidikan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sisipol Pahlawan 12 saat ini telah mendirikan program pasca sarjana Magister Administrasi Publik yang sudah terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional dengan akreditasi baik. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Lembaga Layanan Dikti Wilayah 2 atas dukungannya, dan insya Allah pada tahun 2022 Sisipol Pahlawan 12 akan mendirikan 2 program studi baru. Pengembangan ini dilakukan untuk memfasilitasi dinamika keilmuan dan aspirasi masyarakat serta kepentingan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial
dan ilmu politik pahlawan 12 ke depan. Sebagai capaian di atas tentunya sangat tidak mudah kami raih dan kita cita-citakan bersama. Karena di tengah berbagai keterbatasan sumber daya, dana, tenaga, dan pikiran sebagai perguruan tinggi swasta, kami dan kita harus berjuang keras agar sekolah tinggi tetap mampu eksis dan berkompetisi dengan perguruan tinggi lainnya, termasuk menjaga kepercayaan dan amanah besar dari masyarakat dan pemerintah. Hadirin yang berbahagia, wisudawan wisudawati yang kami banggakan. Kepada wisudawan wisudawati yang kami banggakan, kami titipkan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Pahlawan 12 di pundak wisudawan wisudawati. Semoga dalam berkarya nantinya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas dan integritas dimanapun wisudawan wisudawati berkarir. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita bersama untuk dapat melaksanakan amanahnya, amanah pimpinan dan seluruh pengelola Sisipol PAN 12 untuk mengembangkan institusi, amanah sebagai dosen untuk mendedikasikan waktu mengajar, melakukan penelitian dan pengabdian, amanah sebagai orang tua mendidik anak-anak kita untuk memiliki ilmu pengetahuan, dan amanah para alumni untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kampus dan alma maternya, serta untuk terus belajar mengamalkan ilmu pengetahuan agar bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan bangsa. Wisudawan Kumlot tahun akademik 2021-2022. Program Studi Administrasi Negara. Antoni Limega Satria, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 3,76, Predikat Cum Laude. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 3,72, Predikat Cum Laude. Adewika Julianti, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 3,55, Predikat Cum Laude. Rima Rianti, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 3,52, Predikat Cum Laude. Wisudawan Cum Laude tahun akademik 2021-2022. Program Studi Ilmu Komunikasi. Suci Destara, Program Studi Ilmu Komunikasi, Indeks Prestasi Kumulatif 3,76, Predikat Cum Laude. Zakia Amini Alfaini, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi, Indeks Prestasi Kumulatif 3,63, Predikat Cum Laude. Desi Siptianingsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Indeks Prestasi Kumulatif 3,57, Predikat Cum Laude. Riza Purnama, Program Studi Ilmu Komunikasi, Indeks Prestasi Kumulatif 3,54, Predikat Cum Laude. Rangga,
Program Studi Ilmu Komunikasi, Indeks Prestasi Kumulatif 3,54, Predikat Cum Laude. Miranda, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 3,63. Nuryani, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 3,47. Mahir, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 3,43. Rinkalville Marsilena Hulu, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 3,41. Dewi Okarina, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Prestasi Kumulatif 3,39. Kendedi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 3,37. Apriliana, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 3,37. Sinta Aprilia, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 3,35. Dinda Kurniawati, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 3,31. Yeyen Arista, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 3,28. Leoli Sapa Jurehan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 3,28.
Rahmat Oktoriandi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 3,28. Puji Ayu Akhirani, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 3,27. Alvin Agusti Bahendra, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 3,23. Ega Angela, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 3,21. Jumriani, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 3,12. Ogi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 3,10. Gilang Ramadan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 3,08. Muhammad Andri Garcia, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 3,07. Musa, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Indeks Prestasi Kumulatif 2,89. Nabila Rizky, Program Studi Ilmu Komunikasi, Prestasi Kumulatif 3,04. Ratna Dewi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Indeks Prestasi Kumulatif 3,59. Aldo Giovanni, Program
Beni Oktowijaya, Program Studi Ilmu Komunikasi, Indeks Prestasi Kumulatif 3,46. Ramadhani Putri, Program Studi Ilmu Komunikasi, Indeks Prestasi Kumulatif 3,41. Everly Durharja, Program Studi Ilmu Komunikasi, Indeks Prestasi Kumulatif 3,33. Program Studi Ilmu Komunikasi, Indeks Prestasi Kumulatif 3,32. Program Studi Ilmu Komunikasi, Indeks Prestasi Kumulatif 3,28. Program Studi Ilmu Komunikasi, Indeks Prestasi Kumulatif 3,15. Muhammad Aldo Arga Putra, Program Studi Ilmu Komunikasi, Maulana Alfani, Program Studi Ilmu Komunikasi, Indeks Prestasi Kumulatif 3,10.
komunikasi, indeks prestasi kumulatif 3,05. Agustian Eko Hidayat, Program Studi Ilmu Komunikasi, Indeks Prestasi Kumulatif 2,97. Fiori Rizky Ramadan, Program Studi Ilmu Komunikasi, Indeks Prestasi Kumulatif 2,89. Imran Rasidi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Indeks Prestasi Kumulatif 2,87. Screenshot dari video. Gerak maju. Jalan. Janji wisudawan wisudawati. Kami, para wisudawan wisudawati, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pahlawan 12 Sungai Liat, berjanji untuk senantiasa: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan selalu setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjunjung tinggi norma-norma ilmu sosial dan ilmu politik sesuai keahlian kami masing-masing. 2. Melaksanakan kewajiban-kewajiban serta tugas-tugas yang diberikan kepada kami secara jujur dan dengan kesungguhan hati. 3. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Korps Alumni dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12. 4. Bersikap dan bertindak setia serta taat pada negara dan bangsa serta agama di atas kepentingan diri sendiri dan golongan. 5. Bersedia menyumbangkan tenaga, pikiran serta kemampuan kami demi kemajuan bangsa, negara dan agama pada umumnya, serta sosial dan politik pada khususnya.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا. Duhai Allah, ya Rabbal Ghaffar, sungguh dosa kami begitu tiada berhingga. Salah dan hilaf kami begitu sering kami lakukan. Atas dasar itu, ya Rabbana, ya Rabbul Ghafur, ampuni segala dosa kami. Dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami, dosa para pemimpin, para pejuang yang telah mendedikasikan kehidupannya demi kemaslahatan negeri ini. Atas berkah, maghfirah dan ampunan-Mu kami meminta, kami berharap Engkau melimpahkan pengampunan itu kepada segenap kami sekalian. Duhai Allah, Engkau yang maha membimbing, senantiasalah bimbing jalan hidup kami, agar kami tidak salah dan keliru dalam melangkah, supaya kami senantiasa berada dalam kebenaran ketika kami hendak memutuskan satu perkara dan persoalan. Duhai Allah, Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang senantiasa melihat lagi menatap. Ya alimum bidatis samawati wal ard. Hari ini putra putri kami, anak didik kami, setelah melewati rangkaian proses yang panjang dalam pendidikan, dalam pengkaderannya, hari ini mereka ditetapkan sebagai wisudawan dan wisudawati. Dalam artian mereka telah menyandang gelar sarjana, mereka telah mendapatkan pelbagai ilmu pengetahuan dan aneka wawasan kehidupan. Berilah keberkahan atas setiap ilmu yang mereka terima, dan hadirkan pula kemanfaatan dari setiap ilmu yang diajarkan. Kemudian mereka mengajarkan pula kepada murid-murid, sehingga ilmu yang didistribusikan ini mendatangkan kemanfaatan jariah yang tiada berhingga bagi para pengajar mereka, para orang tua mereka, bagi para orang-orang yang terlibat dalam proses pendidikan dan pengajaran ini. Penuhi segala pinta dan hajat kami, hadirkan keberkahan dan keridhaan-Mu terhadap hajat-hajat tadi, dan beri pula kami kekuatan supaya bisa menuntaskan segala persoalan kehidupan ini atas bimbingan, ridha dan perkenan dari-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungai Liat Bangka dengan acara Wisuda Sarjana ke-8 tahun akademik 2021-2022 ditutup. Prosesi senat meninggalkan ruangan sidang. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 meninggalkan ruangan sidang.
sesi wisuda sarjana ke-8 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12 Sungai Liat Bangka tahun akademik 2021-2022. Selamat kami ucapkan kepada para wisudawan dan wisudawati yang kini telah resmi menyandang gelar Sarjana Ilmu Politik dan Sarjana Ilmu Komunikasi.